Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risalah Naufal dengan NIM 210512140008. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori di komputer di mata kuliah sistem operasi. Yang pertama adalah sejarah memori pada komputer. Perkembangan mikrokomputer atau yang lebih sering disebut dengan PC, personal computer, yang sedemikian pesat tentunya tidak lepas dari kebutuhan manusia akan informasi yang harus diolah oleh PC, serta tentu saja perkembangan teknologi, khususnya teknologi perangkat keras, perangkat lunak, serta fungsi atau algoritma yang digunakan dalam memproses informasi yang diolah tersebut. Masih terbekas dalam ingatan beberapa orang akan perayaan 20 tahun komputer yang jatuh pada bulan Agustus 2001 yang lalu. Yang apabila kita cermati saat ini, kita berada pada masa di mana PC itu sudah berkembang sangat jauh, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Jika pada awal ditemukannya, PC masih dianggap sebagai barang mahal, kini hampir semua orang sudah memiliki PC. Bisa dikatakan, orang yang tidak mengenal komputer akan dicap sebagai orang yang gagap akan teknologi. Jika pada saat itu PC yang diotaki oleh prosesor Intel 808 hanya mampu berjalan dengan kecepatan 477 MHz yang digunakan oleh atau untuk menggerakkan program pengolah kata dalam pembuatan dan editing dokumen, spreadsheet sederhana untuk mengerjakan pekerjaan akuntansi maupun bisnis, dan program database sederhana, serta sedikit program pendidikan dan game yang juga masih sangat sederhana, kini PC yang diotaki Intel Pentium 4 mampu berlari dengan kecepatan 2 GHz. Bahkan baru-baru ini, Intel Corporation melalui ajang Intel Developer Forum-nya telah menunjukkan demo prosesor Intel berkecepatan 3,5 GHz. Suatu lompatan penemuan teknologi yang cukup fantastis. Namun, perkembangan kemampuan PC tidak selalu ditentukan oleh perkembangan prosesor semata. Masih ada banyak faktor lainnya seperti teknologi chipset, memori, kartu VGA, perangkat media simpan, dan sebagainya. Semua perangkat saling berkembang, berevolusi ke arah yang lebih baik untuk bersama-sama membangun sistem PC yang tangguh. Perkembangan kemampuan prosesor yang pesat tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan memori sebagai penampung data atau informasi yang dibutuhkan oleh prosesor, sekaligus sebagai penampung hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh prosesor. Kemampuan memori dalam mengelola data tersebut sangatlah penting. Percuma jika sebuah sistem PC dengan prosesor yang berkecepatan tinggi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan memori yang sepadan. Ketidaktepatan perpaduan kemampuan prosesor dengan memori dapat menyebabkan inefisiensi bagi keduanya. Katakanlah, kita memiliki prosesor yang mampu mengolah arus data sebanyak 100 instruksi per detiknya. Sementara kita memiliki memori dengan kemampuan menyalurkan data ke prosesor sebesar 50 instruksi per detiknya. Lalu apa yang terjadi? Sistem akan mengalami bottleneck. Prosesor harus menunggu data dari memori. Instruksi yang seharusnya dapat dikerjakan dalam waktu 1 detik menjadi 2 detik karena kemampuan memori yang terbatas. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian memori. Apa sih memori itu? Memori, atau lebih tepat disebut memori fisik, merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga sebagai istilah computer storage, computer memory, atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Pengertian menurut istilah memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data, yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas, digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan.
Pada komputer, program software yang sedang dijalankan atau di-run dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program tadi masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data atau karakter. Masing-masing kotak tersebut memiliki alamat atau address sendiri. Dengan menggunakan address inilah CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja CPU itu sendiri. CPU dan memori merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah komputer. Secara fisik hardware, kebanyakan memori berupa chip semiconductor sampai sekarang. Terdapat banyak jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas, walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok, yaitu menyimpan data. Lalu kita akan masuk kepada jenis-jenis memori. Apa saja sih jenis memori itu? Nah, memori merupakan media menyimpan data pada komputer, yang mana media menyimpan data dalam komputer dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah eksternal, yaitu memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Nah, lalu ada internal, yang dimana internal ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini disimpan di dalam memori utama, dapat berupa data atau program. Lalu kita akan masuk kepada memori eksternal, yang dimana memori eksternal ini merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya dari memori eksternal ini adalah hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Lalu di sini ada memori internal, yang dimana memori internal ini adalah memori dengan jenis yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut sebagai cache memory, CMOS, DRAM, SDRM, dan DIMM. Yang pertama kita akan bahas ROM. ROM atau Read Only Memory, aka firmware, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Lalu yang kedua adalah CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya, peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Lalu yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory. Adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Lalu yang keempat ada DRAM, adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU.
agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Lalu yang kelima ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Lalu yang keenam ada DIMM atau Dual Inline Memory Module, berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif, setiap permukaan adalah 84 pin. Ini berbeda dari SIMM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja, mensupport 64 bit penghantar data. SDRAM, Synchronous DRAM, menggunakan DIMM, merupakan pengganti dari DRAM, FPM atau Fast Patch Memory, dan IDO. SDRAM mengatur synchronize memori supaya dapat atau sama dengan CPU clock untuk perpindahan data yang lebih tepat. Terdapat dalam dua kecepatan yaitu 100 MHz atau PC100 dan 133 MHz atau PC133. DIMM 168 PIN DIM adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Yang ketujuh adalah cache memory. Memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode penggunaan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Seperti itu. Lalu ini adalah jenis-jenis ROM, yang dimana jenis-jenis ROM ini ada 3 yang ada di komputer. Yang pertama adalah PROM, yang dimana jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM ini dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tak bisa dihapus. PROM merupakan chip yang bisa menyimpan data, namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program yang ada di dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisian program ke dalam PROM menggunakan alat khusus bernama PROM Burner atau PROM Writer. Program atau informasi yang telah diisikan atau direkamkan ke dalam PROM tidak dapat dihapus lagi. EPROM berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. EPROM berbeda dengan PROM. EPROM adalah jenis chip memori yang dapat ditulis program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulis kembali. Kesamaannya dengan PROM adalah keduanya merupakan jenis ROM, termasuk memori non-volatile. Data yang tersimpan di dalamnya tidak bisa hilang walaupun komputer dimatikan. Tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi atau program yang tersimpan di dalamnya. Alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi chip EPROM adalah UV PROM Eraser. Alat ini akan menyinarkan sinar ultraviolet ke memori tempat data disimpan dalam chip EPROM. Dengan demikian, chip EPROM dapat digunakan kembali dan dapat diisikan informasi atau program baru ke dalamnya.
Informasi lain menyebutkan bahwa alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi EEPROM adalah EEPROM Rewriter. Lalu yang ketiga ini adalah EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. EEPROM merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer dan beberapa perangkat elektronik lain yang berfungsi sebagai penyimpan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut. Kapasitas penyimpanan pada EEPROM sangat terbatas pada sistem hardware komputer yang sering digunakan. Chip EEPROM umumnya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS atau Basic Input Output System. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!